Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Anugrah. Nomor induk mahasiswa L1A1200001. Saya dari kelas R001 Kehutanan Universitas Jambi. Dalam video ini merupakan tugas materi dendrologi tentang Gymnospermae, Pedocarpaceae, Aruaciraceae, Pinaceae, Angiospermae, Areaceae, Palmae, dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Dr. Prof. Bambang Irawan, SP, MSc, IPU, dan Coriwulan, Sput, MSI. Baiklah, saya akan menyebutkan atau memaparkan 5 tumbuhan Angiospermae monokotil. Yang pertama ada pinang. Saya mengambil data ini dari website limbakita.com. Pertama, pinang. Pohon pinang adalah sejenis tanaman monokotil yang berasal dari famili Palmaceae dengan genus Areca. Tumbuhan ini dikenal dengan bunga jantan, dengan bunga betinanya berada di dalam satu tandan serta menyerbuck silang atau disebut dengan monocoeus. Tinggi batang pohon pinang bisa mencapai 20-30 meter, berdiameter 25-30 cm, dan terdapat ruas bekas daun atau yang namanya nodus. Pohon pinang memiliki 7-10 helai daun menyirip majemuk dengan panjang sekitar 1-1,5 meter. Buah pinang termasuk ke dalam jenis buah drup atau buah batu, dan perakaran buah pinang adalah akar serabut. Lalu yang kedua ada pohon aren. Dapat tumbuh di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Namun pohon aren paling ideal tumbuh di ketinggian 500 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut. Pohon aren adalah kelompok palem yang tumbuh tinggi dan besar. Ketinggian maksimal pohon aren kurang lebih 1 sampai 25 meter dengan diameter 65 cm. Batang pohon aren termasuk kokoh. Di bagian batang terdapat ijuk, merupakan bagian dari pelepah aren. Struktur batang aren berkayu pada bagian luarnya dan berserabut pada bagian dalam pohon aren. Daun pohon aren majemuk dengan pertulangan daun menyirip. Panjang daun dapat mencapai 5 meter, tangkai daun panjang hingga 1,5 meter. Helaian daun sekitar 1,4 meter dengan lebar 7 cm. Bunga aren merupakan bunga berumah satu dan buahnya tumbuh bergerombol pada tandan. Perakaran pohon aren adalah akar serabut. Nomor 3 ada pohon kelapa. Batang pohon kelapa berbentuk rongga seperti serabut. Batang kelapa mampu tumbuh mencapai ketinggian 20 meter secara tegak. Batangnya sangat kasar, daunnya majemuk dengan pertulangan daun menyirip. Bunga kelapa termasuk ke dalam bunga majemuk, tumbuh di ketiak daun membentuk tandan. Panjang buah ini bisa mencapai 30 cm sampai 1,5 cm.
Buahnya bulat cukup dan ukurannya cukup. Ada beberapa buah kelapa yang berbentuk lonjong sesuai dengan varietasnya masing-masing. Diameter buah sekitar 10-20 meter. Warnanya pun beragam dari hijau, kuning, oranye, dan coklat tua jika buah kelapa sudah berumur tua. Pohon kelapa memiliki sistem perakarannya serabut. Lalu yang keempat ada bambu. Batang bambu ditumbuhi oleh daun-daun yang muncul pada luas batang. Daun ini disebut pelepah. Akan mengering dan gugur ketika bambu mulai menua. Pada bagian pelepah bambu terdapat subah, yaitu perpanjangan dari batang bambu yang bentuknya seperti segitiga. Ketinggian batang bambu sekitar 0,3 meter sampai 30 meter. Dengan diameter sekitar 0,25 cm sampai 25 cm. Ketebalan dinding bambu sekitar 2,5 cm. Tumbuhan bambu memiliki daun lengkap, terdiri atas pelepah, belayan, dan tangkai. Pertulangan bambu sejajar dengan sistem perakaran. Pertulangan daun bambu sejajar. Sistem perakaran tumbuhan bambu dapat berbeda-beda. Percabangan akar bambu merupakan akar rimpang yang mengarah ke pangkal. Kemudian yang kelima atau yang terakhir dari tumbuhan Angiospermae, dari tumbuhan monokotil, yaitu sagu. Batang sagu tumbuh tinggi sekitar 10-15 meter. Batang berbentuk silinder. Akar pohon sagu berjenis serabut. Memiliki daun memanjang dan agak melebar disertai dengan tekstur khusus. Mempunyai sekitar 150 tangkai daun. Mempunyai sekitar 18 akar daun. Mempunyai sekitar 18 tangkai daun dengan panjang kurang lebih 6-7 meter. Bunga pohon sagu termasuk bunga majemuk, biasa muncul pada ujung batang. Usia pohon sagu sekitar 10-15 tahun. Jika pohon sagu sudah tua, dia akan mati dengan cara mengering. Buah pohon sagu setelah pohon sagu berumur 2 tahun, buah pohon sagu akan muncul setelah pohon sagu berumur 2 tahun. Buah dengan tekstur bersisik ini berbentuk bulat dengan warna coklat kekuningan. Kemudian tumbuhan genus Spermae yang saya akan sebutkan yaitu pohon pinus. Pohon pinus merkusi rata-rata tumbuh tinggi sekitar 20-40 meter dengan diameter 70-90 cm. Bahkan pernah ditemukan pohon pinus tua berdiameter batangnya mencapai 100-145 cm. Tumbuhan pinus memiliki batang bebas antara 2 hingga 23 meter. Pohon pinus akan tumbuh tegak lurus jika di tempat dengan kerapatan yang tinggi, dan di tempat terbuka maka tegakannya akan cenderung condong atau bengkok. Daun pohon pinus termasuk daun jarum. Pada bagian pangkalnya terdapat sarung sisi yang mengelilingi
2 daun jarum. Panjang daun pinus sekitar 10 sampai 20 cm. Pohon pinus menghasilkan bunga dan buah di setiap tahun, terutama Juli dan November. Yang kedua ada pohon cemara. Cemara yang memiliki nama latin Araucaria cunninghami adalah tumbuhan berkayu yang berbentuk unik. Tumbuh membentuk kerucut, daunnya ramping dan meruncing, warna daun hijau. Cemara muda memiliki kulit kayu yang halus, berwarna coklat, kehijauan, dan belum mengalami keretakan. Dan jika sudah berumur tua, batang cemara akan mengalami keretakan dan teksturnya agak kasar. Pohon cemara tidak menghasilkan buah, melainkan pinekone. Percabangan pohon cemara berbentuk spiral. Yang ketiga, pohon melinjo. Tinggi pohon 15 sampai 25 meter dengan diameter 10 sampai 20 cm. Sistem percabangan pohon melinjo adalah monopodial. Daun pohon melinjo adalah daun tunggal yang berbentuk oval yang terdiri dari tangkai, daun, dan helaian daun. Tepi daun merata, duduk daun berhadap-hadap, dan tulang daun menyirip. Bunga pohon melinjo berumah dua dan tidak sempurna, muncul di ketiak daun, dan sistem perakarannya adalah tunggal. Yang keempat ada damar. Pohon damar dapat tumbuh mencapai ketinggian 65 cm dengan batang bulat silindris dengan diameter mencapai lebih dari 1 sampai 1,5 meter. Lepalkan damar berwarna keabu-abuan, sedikit kemerahan, dan mengelupas dalam keping kecil. Daun pohon damar berbentuk jorong, berukuran 6 sampai 8 cm kali 2 sampai 3 cm, meruncing ke arah ujung yang membundar. Kunjung serbuk sari pohon damar. Pohon damar masak berukuran 4 sampai 6 cm kali 1,2 sampai 1,4 cm. Sedangkan ujung biji masak berbentuk bulat berukuran 9 sampai 10,5 cm sampai 7,5 sampai 9,5 cm. Dan yang terakhir atau yang kelima ada tumbuhan pakis haji. Batangnya seperti tanaman palem. Diameter tumbuhan pakis haji 30 cm. Karakter percabangannya monopodial, khas palem-paleman. Daun pakis haji adalah daun majemuk dengan bentuk sedikit menyirip. Bunga tumbuhan pakis haji adalah monocoelous dan bijinya hampir sama dengan biji tanaman spesies pohon palem. Perakaran pakis haji adalah akar tunggang. Oleh karena itu, tanaman pakis haji disebut juga radix primaria. Data yang saya dapatkan tadi berasal dari rimba kita dan agrotech.id. Silakan untuk membaca lebih lengkapnya di sana. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan data dan harapan saya
semoga dalam video ini untuk bermanfaat ke depannya untuk perkuliahan.